Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru, Warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. Guru hebat semuanya. Terima kasih telah mengikuti dan memenuhi undangan saya untuk mengikuti webinar dengan tujuan pengimbasan aksi nyata modul yang telah saya pelajari pada pendidikan calon guru penggerak, yaitu modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh seorang calon guru penggerak, yaitu mengimbaskan materi yang telah dipelajari pada pendidikan untuk diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Sebelumnya, saya di sini mohon izin kepada ibu-ibu semuanya, bapak ibu guru hebat semuanya. Di sini saya tidak mengajarkan, tetapi di sini saya hanya eh, mengimbaskan berbagi pemahaman yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Misalkan nanti bapak ibu semuanya ada pertanyaan, silakan saja ditanyakan. Kemudian misalkan nanti dalam saya menyampaikan itu ada kesalahan yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu semuanya, bisa disampaikan nanti kita diskusikan bersama. Baiklah, saya mohon izin share ya Bapak Ibu semuanya. Apakah tampilannya sudah nampak yang saya share? Sudah, Pak. Baiklah, di sini pengimbasan aksi nyata modul 1.1 sampai dengan 1.4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agun Sutrianto. Saya bertugas di SMA Sapiru 1 Jambi, seorang guru mata pelajaran matematika. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, sebelum saya lanjutkan materi pokok kita, di sini saya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan bersama selama pengimbasan ini, Bapak Ibu semuanya, saya harap dapat menghidupkan kamera jika berkenan, tetapi jika tidak berkenan, tidak masalah. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain dapat mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian saya harap kita semua dapat berpartisipasi penuh. Kemudian mengikuti kelas ini dengan perasaan yang gembira. Apakah Bapak Ibu semuanya dapat menyepakati kesepakatan ini atau ingin ditambah? Kami persilakan. Setuju, Pak. Setuju. Sudah cukup, Sepakat. Pak. Oke, terima kasih Ibu-Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya lanjutkan. Baiklah, agenda kita pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kemudian materi pengimbasan, kemudian refleksi, nanti kita bisa saling diskusi, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang nanti kaitan eratnya dengan kodrat alam dan kodrat zaman bagi peserta didik. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru itu harus memiliki nilai dan peran. Kemudian seorang guru juga harus memiliki visi sehingga peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila yang kuat dan dilaksanakan dengan budaya positif. Mungkin ini gambaran besar yang akan saya sampaikan ke depannya. Nanti di sini ada nilai dan peran seorang guru, kemudian ada motivasi kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga resolusi, kemudian budaya positif, ini tentang kedisiplinan, dan kedisiplinan tersebut menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini secara umum yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semuanya, pada kurikulum Merdeka, ini kita berpusat kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita gunakan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah menuntun.
segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pendidikan adalah menuntun. Artinya, seorang guru itu tidak dapat merubah yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Seorang pendidik itu hanya dapat menuntun. Artinya, hanya dapat meluruskan apa yang ada pada diri anak dan menebalkan apa yang ada pada diri anak. Misalkan seorang anak itu adalah suatu kertas putih yang sudah ada goresan. Nah, di sini tugas guru itu adalah menebalkan goresan tersebut sehingga menjadi lebih baik. Seorang guru itu hanya dapat mendidik, mengubah menjadi yang lebih baik. Seorang pendidik itu tidak dapat merubah 100% dari seorang peserta didik. Kemudian, pendidikan mengarahkan pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa tercipta dari budaya-budaya daerah. Kemudian, pendidikan murid harus berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam ini merupakan bawaan dari peserta didik, di mana ia dilahirkan, sifat, gen, dan lingkungannya. Dan kodrat zaman itu adalah pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi antara kodrat alam dan kodrat zaman tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, filosofi Ki Hajar Dewantara, murid tersebut ibarat kertas yang sudah ada tulisannya, dan guru menuntun mereka untuk menebalkan tulisan yang bagus sesuai kodratnya. Yang kelima, murid sebagai subjek yang harus guru ajak komunikasi sehingga terbentuk kesepakatan dan keyakinan bersama dalam kebaikan, lalu terbentuk budi pekerti yang bijaksana. Yang keenam, filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada murid, seperti metode interaksi dua arah, yang lebih mengutamakan murid berkolaborasi dengan temannya, belajar sambil bermain. Yang ketujuh, setiap murid memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda, sehingga guru harus kreatif dan merancang pembelajaran. Fokus untuk nomor 7 ini diimplementasikan kepada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, untuk membentuk seorang siswa memiliki profil pelajar Pancasila, maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran. Nilai seorang guru agar mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, diantaranya yang pertama adalah guru harus berpihak pada murid. Guru penggerak atau secara umum sebagai kita semuanya guru, berusaha merancang proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan murid. Yang kedua, guru harus mandiri. Guru mampu mengatur mengarahkan dirinya dan tidak bergantung pada orang lain untuk perubahan yang lebih baik. Guru harus mampu mengerjakan keperluannya sendiri dengan cara belajar dan berpikir kreatif untuk mengambil keputusan yang terbaik. Yang ketiga, guru harus reflektif. Artinya, guru harus bersikap terbuka, menerima tanggapan baik dari kepala sekolah, sesama guru, maupun murid agar bisa memperbaiki kekurangan diri dan menggali serta mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat, guru harus mampu berkolaboratif. Artinya, seorang guru harus mampu bekerja sama dan membangun relasi dengan pihak lain, baik sesama guru, orang tua, warga sekolah, dan masyarakat, serta instansi lain yang dibutuhkan. Yang kelima, guru harus inovatif. Seorang guru harus mampu memberikan ide, gagasan baru untuk pembelajaran di sekolah, serta tepat guna sesuai perkembangan zaman dan alam. Ini adalah lima yang harus dimiliki oleh seorang guru agar peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian,
Peran seorang guru dalam proses pendidikan. Yang pertama, seorang guru harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya, seorang guru harus mampu dan dapat merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Sudah tidak asing lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena sudah 2 tahun berjalan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, seorang guru harus mampu menjadi kucing bagi guru yang lain. Artinya, sebagai guru, kita harus saling bantu-membantu dalam memberikan refleksi terhadap guru lain, bahkan saling berbagi pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, seorang guru menjadi pendorong kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting di era modern seperti sekarang ini. Kita tidak dapat bekerja sendiri dan tidak dapat menggerakkan proses pembelajaran secara individu. Saling membangun relasi untuk kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Berusaha menjadi fasilitator untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi, yaitu saling berkomunikasi yang baik untuk membangun komunitas dengan baik dan bermanfaat. Itu tadi nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang berikutnya, seorang guru juga harus memiliki visi. Mau dibawa kemana siswa yang berada di kelas kita. Itu seorang guru harus merancang terlebih dahulu sebelum guru melaksanakan proses pembelajaran. Setiap guru memiliki visi yang berbeda-beda, tetapi tidak lepas dari visi misi sekolah. Yang keempat, untuk mewujudkan nilai dan peran sebagai seorang guru dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila, maka harus membiasakan sikap-sikap positif yang diberlakukan selama pembelajaran di sekolah, atau biasa disebut dengan budaya positif. Budaya-budaya positif akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dalam melaksanakan budaya positif, seorang guru harus memiliki posisi kontrol yang kuat. Kemudian harus melahirkan motivasi yang akan diberikan oleh peserta didik. Ada 2 motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Budaya positif itu sangat erat dengan tata tertib. Tata tertib berhubungan erat dengan kontrol seorang guru. Kemudian, disiplin positif. Di dalam kelas itu harus mewujudkan disiplin positif agar menjadi suatu kebiasaan atau budaya positif. Salah satunya yaitu membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka inginkan. Menjadi orang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, seorang guru itu harus memberikan motivasi yang intrinsik bagi siswa.
Artinya, motivasi intrinsik itu motivasi yang tidak memerlukan, tidak berhubungan dengan sebab dan akibat, yaitu muncul atas dirinya sendiri yang melalui hati, sehingga motivasi tersebut dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, itu motivasi yang timbul karena sebab dan akibat. Apakah dia melakukan sesuatu karena ingin reward atau hal lainnya. Maka sebagai guru itu harus mampu mewujudkan, harus memberikan dorongan motivasi yang intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal itu hanya bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tetapi bila motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, intrinsik, itu akan berdampak jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah atau reward. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif atau budaya positif ini kepada murid-murid kita? Itu ada pertanyaan yang harus kita tanamkan sebelum kita melakukan budaya positif. Hukuman atau konsekuensi ini yang sering kita lakukan selama ini kepada siswa kita jika adanya hukuman. Biasanya mencatat 100 kali, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kemudian mengganti kertas tugas, membersihkan tumpahan air, kemudian banyak sekali membersihkan toilet. Itu semua adalah masalah siswa yang memberlakukan disiplin positif dengan cara hukuman. Apakah jika seseorang siswa melanggar hukuman, itu melanggar tata tertib, diberikan hukuman itu apakah sudah tepat atau belum? Ternyata yang kita lakukan itu adalah belum tepat. Jika seorang siswa tidak melakukan disiplin yang telah diatur pada tata tertib sekolah. Seorang guru itu harus melakukan penyelesaian masalah dengan cara restitusi istilah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, bukan memberikan hukuman seperti yang telah kita laksanakan sebelumnya. Jadi caranya, salah satunya itu adalah dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan adanya restitusi, maka akan ditimbulkan suatu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang, contohnya, ketika kita menaik kendaraan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci setiap saat? Keyakinan yang harus kita timbulkan ketika ada peraturan, mengapa ketika kita berkendara harus menggunakan helm, maka keyakinan yang harus kita yakini yaitu pada saat mengendarai helm, kemungkinan jawaban kita adalah sebagai keselamatan. Nah, keselamatan ini adalah suatu keyakinan dari suatu peraturan. Jadi ketika ada peraturan, jangan diyakini dari
jangan diyakini menjadi suatu hukuman atau reward. Tetapi peraturan itu harus kita yakini sebagai suatu keyakinan yang dapat menumbuh kembangkan diri kita. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi, jika kita akan menjalankan budaya positif dengan peraturan, maka murid-murid itu harus mengetahui keyakinan apa yang harus diyakini dan nilai-nilai kebajikan apa yang akan didapatkan jika mengikuti peraturan tersebut. Bukan kita membuat peraturan yang ditimbulkan itu hanya hukuman dan reward-nya saja. Tetapi nilai-nilai kebajikan itu tidak disampaikan. Karena pada dasarnya, seorang manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, yaitu seseorang itu memiliki kebutuhan dasar tentang bertahan hidup, survive. Yang kedua, kebutuhan manusia itu dicintai dan diterima. Yang ketiga, itu kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan power. Jadi seorang murid itu tidak dapat dikontrol 100% karena mereka memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Nah, untuk mengatasi suatu permasalahan yang timbul dari siswa, ada beberapa posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi budaya-budaya positif tersebut. Yang pertama, kontrol seorang guru itu biasanya sebagai penghukum. Hukuman fisik maupun verbal. Perkataan guru dalam mendisiplinkan murid itu diantaranya biasa diucapkan yaitu patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang selalu terakhir. Ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang guru. Jika seorang guru biasa mengatakan seperti ini untuk mendisiplinkan seorang murid, maka kontrol seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol seorang guru yaitu pembuat murid merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayangi. Biasanya perkataan guru dalam mendisiplinkan murid, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah kata-kata biasa yang dikatakan oleh guru. Jika seorang guru mengatakan seperti ini, maka kontrol seorang guru itu adalah membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol seorang guru sebagai teman. Biasa yang diucapkan oleh guru yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau biasa, ya sudah kali ini nggak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Jika seorang guru pernah melakukan perkataan seperti ini, maka posisi guru itu adalah sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru adalah sebagai pemantau. Mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi serta tertulis catatan perilaku. Yang biasa disampaikan seorang guru kepada murid untuk mendisiplinkan murid sebagai kontrol pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Maka jika kata-kata yang disampaikan seperti ini, maka posisi kontrol seorang guru adalah sebagai seorang guru yang kontrol, posisi kontrol. Yang kelima, ya adalah guru sebagai
manajer. Guru mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dan mencari solusi. Murid juga diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain. Perkataan yang disampaikan oleh guru biasanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah 5 posisi kontrol yang biasa disampaikan guru untuk mendisiplinkan seorang murid. Silakan Bapak Ibu guru semua merefleksikan dirinya. Selama ini, sebagai apa jika mengatasi atau mendisiplinkan seorang murid? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Silakan Bapak Ibu pilih mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu tepat dan bagus untuk kita sampaikan kepada murid-murid kita. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, jika seorang guru itu sebagai manajer, maka mengatasi masalah kepada murid itu salah satunya itu dengan cara segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Cara yang pertama, untuk segitiga restitusi, jika anak itu bersalah, maka cara kita menyelesaikannya, itu langkah pertama, itu harus menstabilkan identitasnya. Biasanya, kata-kata yang biasa disampaikan kepada anak yaitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dapat juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Biasa yang disampaikan itu diantaranya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Bukan semena-mena seorang guru itu harus menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh anak tanpa meminta alasan yang kenapa anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Jadi jika kita sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer, maka langkah-langkah yang harus diselesaikan itu dapat menggunakan segitiga restitusi. Agar budaya positif yang ada di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah contoh-contoh segitiga restitusi, pertanyaan-pertanyaan pada menstabilkan identitas. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian kata-kata validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada anak yaitu, apa yang kita percaya di kelas atau di keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian dapat juga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah untuk menanyakan keyakinan yang telah diyakini oleh seorang murid. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan menjawab iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu.
Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang modul 1.1 sampai dengan 1.4. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin apa yang saya sampaikan itu belum jelas, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Pak Agun, izin bertanya. Iya Bu, silakan Ibu Siti Aisyah, kami persilahkan. Tadi saya mendengar tentang restitusi yang Bapak sampaikan, dan yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara penerapan restitusi tersebut, Pak? Baik, terima kasih Bu Ica. Sebagai seorang guru, jika guru memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, tidak langsung semena-mena kita menanyakan langsung anak itu salah, harus dihukum. Kemudian kita salahkan di depan kelas, itu tidak tepat. Terima kasih Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Maaf tadi ada gangguan sedikit mati. Jadi saya lanjutkan kembali ya Bu. Jadi ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung menyalahkan anak dan tidak harus langsung menghukum anak. Tetapi kita posisikan diri itu sebagai seorang manajer pembelajaran. Caranya itu dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu memanggil anak secara pribadi. Kemudian langkah pertama itu harus menstabilkan anak. Harus kita tanya dulu. Kita berikan pertanyaan bahwa salah itu wajar. Salah satu contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, langkah kedua, yaitu memvalidasi. Mengapa anak melakukan suatu kesalahan, pasti mempunyai alasan. Misalkan, anak datang terlambat ke sekolah. Jangan langsung kita hukum, anak itu datang ke sekolah terlambat. Tetapi tanyakan dulu alasannya, kenapa anak tersebut datang ke sekolah itu terlambat. Yang berikutnya, langkah berikutnya, baru beri keyakinan bahwa jika kamu datang tidak terlambat, maka tidak akan tertinggal pelajaran. Atau jika kamu datang terlambat, maka semua pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tidak terganggu. Jika kamu terlambat, ketok pintu, sedangkan guru sudah mulai pembelajaran, itu akan mengganggu seorang guru. Jadi harus melalui langkah-langkah. Harus kita beri waktu, kesempatan kepada anak, mengapa anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Tidak langsung serta-merta seorang guru itu menyalahkan anak datang terlambat dan menghukum anak. Jika kita melakukan segitiga restitusi, maka budaya positif yang kita kembangkan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu Ibu Siti Aisyah dari pertanyaannya tadi. Jika belum mendapatkan jawaban atau ingin menanggapi, kami persilakan. Baik. Sejauh yang Bapak jelaskan, insya Allah bisa dimengerti. Namun ini ada sedikit gangguan tentang suara, ini, Pak. Tapi bisa saya pahami. Itu saja. Terima kasih Pak Agun atas penjelasannya. Insya Allah itu bisa dimengerti dan dipahami. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Agun, jika ada kesempatan boleh saya bertanya lagi? Boleh, Bu, persilakan. Baik. Tadi tentang yang filosofi Ki Hajar Dewantara yang poin ke-6, di situ ada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dalam hal ini saya ingin bertanya, apakah pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu contohnya begini? Misalnya kita besok akan belajar lagi dan kita langsung menanyakan kepada siswa, besok kita belajar apa? Apakah seperti itu? Apa bagaimana, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran itu berpusat pada siswa. Artinya, ketika kita melakukan pembelajaran, itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari siswa. Selama ini yang kita lakukan, kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan dan kemauan kita, tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Misalnya, seorang siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Maka kita harus ketahui dulu gaya belajar siswa itu apa di dalam kelas. Misalkan di dalam kelas tersebut rata-rata gaya belajarannya adalah kinestetik, tetapi kita mengajarnya itu dengan ceramah. Artinya materi yang kita sampaikan itu sangat sulit mereka terima. Artinya bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian salah satu contohnya sangat berpusat pada siswa itu dari segi konten misalkan. Kita di anak tersebut siswa tersebut misalkan kita mengajar pada level 5. Ternyata anak tersebut level 4 aja belum sampai, ternyata sudah mengajar pada level 5, artinya kita tidak menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi sangat penting seorang guru itu harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu seperti apa. Lingkungan di rumah anak itu seperti apa. Jangan kita mengajar seorang anak wajib menggunakan laptop. Sedangkan anak, internet aja, handphone aja, itu sangat sulit. Jadi harus memenuhi kebutuhan dasar anak terlebih dahulu sebelum kita menentukan proses pembelajaran. Gitu, Bu. Kalau selama ini yang kita lakukan, ya kita mengajar, masuk di kelas sesuai dengan kemauan kita mengajar seperti apa, dan fasilitas apa yang akan kita gunakan, sarana apa yang kita gunakan. Ternyata apa yang kita lakukan, itu tidak memenuhi kebutuhan anak, seperti itu, Bu. Jadi harus dipertimbangkan dulu kebutuhan peserta didik itu seperti apa, harus kita analisis terlebih dahulu. Mungkin itu, Bu. Baik, Pak Agun, terima kasih atas penjelasannya. Oke, di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Erlina. Pak, saya mau bertanya, bagaimana penerapan konsekuensi di sekolah Bapak bagi murid-murid yang berulang kali melakukan pelanggaran? Terima kasih, Ibu Erlina. Di sekolah saya itu sudah ada buku tata tertib. Yang mungkin tata tertib tersebut tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Masih menerapkan reward dan hukuman. Jadi tidak semua guru ini sudah memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan pentingnya segitiga restitusi. Maka masih diperlakukan hukuman dan reward. Tetapi hukuman di sini itu masih hukuman yang masih mendidik, tidak hukuman fisik ataupun verbal, yaitu masih hukuman fisik. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan penerapan konsekuensi di sekolah saya bagi murid yang melakukan pelanggaran. Karena tidak semua guru itu belum memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan Ki Hajar Dewantara dan belum memposisikan guru itu sebagai manajer. Begitu, Bu Erlina. Terima kasih. Di sini ada yang raise hand. Sir Ahmad, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Agun. Saya mau tanya sebelumnya, presentasinya sangat baik. Jadi saya
sebelumnya belum pernah mendengar kata istilah restitusi jadi paham gitu ya, atau mungkin istilah baru tapi pernah dilakukan gitu ya. Nah, Pak Agun, dalam penerapan segitiga restitusi tadi untuk melihat solusi kontrol guru sebagai manajer gitu, perlu tidak kita melihat bagaimana hasil memberikan waktu kepada siswa untuk melihat keefektifannya dari segitiga restitusi yang kita lakukan. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita beri waktu, lalu kita pertanyakan kembali apakah kamu sudah lakukan dari penerapannya, apakah ini berhasil atau tidak gitu Pak Agun. Terus yang kedua sebagai guru mungkin kita terlalu banyak, ada guru yang mungkin terlalu sibuk gitu Pak Agun ya untuk mengajar gitu, sehingga mungkin restitusi ini tidak bisa dianggap instan gitu. Jadi perlu proses, apalagi kalau itu masalah pribadi individu, jadi bicaranya empat mata gitu. Jadi guru yang mungkin punya target lain, di sela-sela lain mengejar melaksanakan kewajibannya, dan ini juga kewajiban, cuman lebih kepada individu gitu. Kalau dibandingkan dengan mengajar siswa yang lebih banyak gitu. Apakah boleh sebagai guru gitu, apalagi mungkin sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan gitu kan anak murid ini, kita langsung serahkan ke bagian bimbingan konseling gitu Pak Agun. Gitu, terima kasih Pak Agun. Oke, terima kasih Sir Ahmad. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi, emang tidak 100% itu langsung selesai pada waktu singkat itu Pak, ketika kita face to face kepada anak. Tetapi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, jika 3 langkah ini sudah selesai, maka kita harus meyakini bahwa siswa tersebut itu sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang telah kita sampaikan. Kemudian tidak sampai di situ, harus kita amati dari pertemuan berikutnya. Apakah anak tersebut itu ada perubahan atau tidak? Jika tidak ada perubahan, maka kembali. Kita panggil kembali, kita sampaikan kembali. Mungkin penyampaian kita pada awal itu belum menyentuh dari perilaku si anak. Tetap kita pantau pertemuan berikutnya. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, jika anak tersebut masih mengulang kembali kesalahan yang sama, boleh Pak kita kembalikan kepada guru bimbingan konseling. Tetapi kita tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman, karena hukuman itu sifatnya hanya motivasi ekstrinsik, hanya dia mau berubah, hanya mau dikontrol seorang guru, karena anak tersebut mengizinkan dikontrol. Artinya ketika kita memberi hukuman, itu hanya sebatas itu saja, tidak berdampak jangka panjang. Tetapi jika kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi dengan 3 langkah tersebut, maka mudah-mudahan dapat kena imbasnya kepada anak dengan jangka yang panjang. Tetapi jika seorang guru sudah tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan anak, maka kita berhak untuk menyerahkan kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada guru BK. Sehingga guru BK itu dapat membimbing dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak. Mungkin pendapat saya seperti itu. Sir Ahmad. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Cukup, saya paham. Ya. Oke, terima kasih. Pak Agun mau tanya Pak Agun. Oke, silakan Ibu. Iya, saya tertarik dengan segitiga tadi. Sekarang kalau misalnya pada masalah misalnya kita kasih yang project gitu ya, produk ya, menghasilkan produk. Anak tuh ya susah untuk berkelompok dengan kawannya, padahal sudah diberi kelompoknya. Lalu apakah segitiga tadi bisa digunakan ya? Bisa Bu. Jadi segitiga restitusi itu bisa diselesaikan untuk berbagai macam masalah yang dihadapi oleh anak. Tidak hanya anak melanggar peraturan saja kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Tetapi permasalahan apapun itu bisa dilakukan. Jika anak tidak bisa berkelompok, pastikan ada sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh anak.
maka kita dapat melakukan dengan segitiga restitusi. Kita tanyakan di awal, banyak kok anak-anak yang nggak bisa berkelompok, tidak bisa bersosialisasi dengan teman yang lain, atau Bapak juga dulu begitu kok, tidak bisa langsung bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita stabilkan dulu tuh posisi anak biar stabil. Kita posisikan kita dan anak itu sama dulu. Kemudian yang kedua, baru kita validasi. Kita sampaikan, tapi dulu Bapak akhirnya bisa loh bekerja sama dengan orang lain. Kamu kenapa? Baru kita tanya alasannya. Bapak pasti yakin kamu punya alasan. Kenapa kamu tidak bisa bersosialisasi dan bekerja sama dengan teman yang lain? Kita tanyakan dulu. Kita tanya alasan kenapa anak tersebut. Mungkin apakah anak-anak tersebut tidak percaya diri, atau minder, atau apa, atau kurang dipercaya kepada temannya. Kita harus dengarkan dulu alasan anak tersebut. Baru yang terakhir, kita beri solusi, yaitu solusi yang bukan menyalahkan dari peserta didik tersebut, yaitu solusi-solusi yang agar dapat diyakini oleh siswa tersebut sehingga menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal dan dapat berjalan dalam waktu yang panjang, dengan jangka yang panjang. Mungkin begitu Bu Astuti untuk menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak hanya anak yang melanggar peraturan saja kita berikan, kita cari solusinya dengan segitiga restitusi, tetapi semua permasalahan yang dihadapi oleh anak itu bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih Demikian, Bu. Pak Agun. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Aulia di kolom chat. Izin bertanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika pertama kali menerapkan segitiga restitusi di sekolah? Dan bagaimana tanggapan rekan-rekan di sekolah? Baik, terima kasih Bu Aulia. Setelah kita mempelajari segitiga restitusi ini pada pendidikan guru penggerak, salah satu aksi nyata yaitu kita diwajibkan untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari. Pada saat kita menerapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan segitiga restitusi, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kita harus membutuhkan waktu khusus agar bertemu dengan anak. Selanjutnya, baru kita melakukan segitiga restitusi tersebut. Dan pada akhirnya, anak itu menerima dengan baik apa yang telah kita utarakan, tanpa kita memberikan suatu bahwa anak tersebut salah. Itu tidak sama sekali. Kata-kata tersebut harus kita hilangkan. Akhirnya, setelah kita tanya kepada anak dapat menerima dan dapat melakukan sesuai dengan keyakinannya bahwa apa yang telah dilakukan itu belum tepat dan belum sesuai dengan keyakinan-keyakinan apa yang telah dia yakini dan telah disepakati. Menurut saya, segitiga restitusi itu sangat tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak tanpa menyalahkan anak tersebut. Tanggapan rekan-rekan di sekolah, saya berdiskusi dengan guru BK, dan guru BK pun setuju dan sependapat apa yang telah saya lakukan, dan guru BK itu akan melaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian Bu Aulia. Perasaan saya itu sangat senang karena menurut saya dalam menggunakan segitiga restitusi ini adalah pilihan yang tepat dan baik dalam menyelesaikan permasalahan anak. Begitu Bu Aulia. Apakah ada yang ingin mendakapi atau ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Oke, Bu Aulia, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Sudah Sudah cukup cukup, Pak. jelas. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada
Bapak, Ibu, guru hebat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar yang saya lakukan dengan tujuan mengimbaskan materi yang telah saya dapatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada sisi baiknya dan kemudian dapat dilaksanakan pada saat pembelajaran. Dan misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf dan itu semua tidak saya sengaja, tidak ada niat untuk melakukan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Izin live ya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ajat. Oke.